Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nelsha dengan NIM PO 712000210010. Tingkat 1B, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Apa itu sistem reproduksi wanita? Sistem reproduksi wanita merupakan kumpulan organ-organ, sistem hormonal, dan kelenjar dan zat-zat kimia tertentu yang membentuk sistem reproduksi wanita. Dari segi anatomis, sistem reproduksi wanita sangat berbeda dengan sistem reproduksi pria. Namun dari segi fungsi, sistem reproduksi wanita maupun sistem reproduksi pria sama-sama untuk menghasilkan keturunan. Ini adalah gambar dari organ reproduksi wanita bagian dalam, yang terdiri dari satu ovarium. Ovarium adalah indung telur yang merupakan alat reproduksi dengan tugas paling penting dalam sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan menciptakan beberapa hormon penting bagi wanita. 2. Tuba Fallopi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sel telur dan merupakan sebuah saluran yang membentang dari ujung kanan hingga ke ujung kiri. Tugas dari organ ini adalah sebagai jalan bagi ovum yang mengarah ke rahim untuk melakukan proses pembuahan. Saluran ini biasanya juga dijadikan sebagai tempat sementara bagi ovum untuk mempersilahkan diri sebelum menuju ke rahim. Yang ketiga, uterus. Uterus berbentuk seperti buah pir dan merupakan sebuah ruang yang digunakan janin sebagai tempat untuk bertumbuh dan juga berkembang pada masa kehamilan. Uterus sendiri tersusun atas otot dengan sifat yang elastis yang memungkinkan organ ini untuk membesar sesuai dengan perkembangan janin di dalamnya. Otot uterus ini pun akan memberikan kontraksi yang membantu janin lahir. Yang keempat, cervix. Cervix adalah sebuah jalan yang terletak antara uterus dan vagina. Cervix berbentuk dinding dengan sifat yang fleksibel, karena setelah melebar, cervix dapat menyempit kembali. Organ ini menjadi salah satu organ wanita yang paling rentan terkena penyakit, bahkan kanker cervix. Menjadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Yang kelima adalah vagina. Vagina bukannya berada di luar, karena organ ini merupakan organ dalam bagi wanita, yang letaknya di belakang kandung kemih. Vagina memiliki fungsi sebagai jalan utama bagi keluar masuknya sperma dan dialihkan ke tuba Fallopi, lalu ke rahim. Vagina juga menjadi jalan keluar utama bagi darah menstruasi untuk wanita dan menjadi jalan bagi bayi keluar saat proses kelahiran. Ini adalah gambar dari organ reproduksi wanita bagian luar, yang terdiri dari mons veneris, yang tersusun atas lemak dengan sedikit jaringan ikat dan menjadi bagian yang menonjol dan digunakan untuk menutupi tulang kemaluan. Mons veneris sendiri adalah organ reproduksi bagian luar yang tertutupi oleh rambut kemaluan dan tumbuh pada saat wanita mulai dewasa. Mons veneris juga disebut dengan nama Venus. Yang kedua adalah labia mayora. Bentuk dari labia mayora menyerupai bibir sehingga sering juga disebut dengan nama bibir kemaluan besar. Organ ini terletak di bawah organ mons veneris dan bentuknya memanjang hingga ke premium. Premium ini sendiri merupakan area kulit yang letaknya di antara lubang vagina dan anus. Labia mayora tersusun atas jaringan lemak dan kelenjar keringat. Bagian ini juga terlihat ditumbuhi oleh rambut kemaluan, namun sebenarnya rambut kemaluan itu tumbuh di mons veneris. Yang ketiga adalah labia minora. Adalah bibir kemaluan kecil yang letaknya berada di dalam organ labia mayora. Organ ini tidak ditutupi oleh rambut kemaluan dan strukturnya terdiri dari jaringan lemak serta tidak memiliki pembuluh darah. Yang keempat, klistoris merupakan gumpalan kecil yang letaknya di atas organ labia minora. Klistoris sendiri merupakan organ reproduksi wanita yang memiliki bentuk paling kecil dan merupakan organ yang sensitif terhadap rangsangan. Organ ini sendiri letaknya di atas labia minora. Yang kelima adalah vestibulum, merupakan sebuah pembatas yang ada di antara dua sisi labia minora dan terletak di bagian bawah. Organ ini memiliki saluran kencing yang disebut dengan uretra, serta muara vagina dan ada pada kelenjar Bartholin dan disebut dengan vestibular karena mengeluarkan volume saat melakukan hubungan seksual. Yang keenam adalah himen. Himen dikenal juga dengan selaput darah, merupakan sebuah membran tipis yang menutupi organ vagina. Darah menstruasi biasanya keluar dari himen karena organ memiliki satu lubang yang berukuran sedikit lebih besar. Ada 4 fase menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi. Fase ini terjadi apabila ovum tidak dibuahi oleh sperma. Dalam keadaan tersebut,
korpus luteum akan menghentikan produksi estrogen dan progesteron. Maka akibatnya ovum akan meluruh bersamaan dengan endometrium. Dan kondisi ini dapat ditandai dengan adanya pendarahan melalui vagina. Yang kedua adalah fase praovulasi. Fase praovulasi, hipotalamus akan menghasilkan hormon gonadotropin yang merangsang pembentukan follicle stimulating hormone atau FSH. FSH akan membuat rangsangan pembentukan folikel yang mengelilingi oosit primer hingga matang. Ovum matang yang dihubungi folikel disebut dengan folikel de Graaff. Folikel de Graaff ini kemudian akan menghasilkan estrogen yang merangsang pembentukan endometrium. Estrogen juga mempengaruhi serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah, dan lendir ini akan menetralkan sifat asam dalam serviks sehingga sperma akan mampu hidup di dalamnya. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi merupakan adanya peningkatan kadar estrogen yang mengakibatkan terhambatnya pembentukan FSH, sehingga hipofisis akan melepaskan luteinizing hormon atau LH. LH sendiri berperan untuk merangsang ovulasi. Dan ovulasi biasanya terjadi pada hari ke-14 sejak hari pertama menstruasi. Sedangkan pada saat ovulasi, oosit sekunder terlepas dari folikel. Yang keempat adalah fase pasca ovulasi. Fase ini LH akan merangsang folikel yang telah kosong menjadi korpus luteum atau badan kuning. Korpus luteum akan tetap menghasilkan estrogen dan progesteron, sedangkan progesteron melakukan kerjasama dengan estrogen yang memacu pembentukan endometrium. Progesteron juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan juga pertumbuhan kelenjar susu. Hal ini berguna untuk mempersiapkan pematangan zigot dalam uterus. Setelah terjadi pembuahan, namun apabila hingga pada fase akhir ini tidak terjadi pembuahan, maka akan kembali ke fase menstruasi lagi. Selama berlangsungnya proses siklus menstruasi, tubuh wanita akan mengalami perubahan hormonal, perubahan ketebalan endometrium, dan perubahan suhu tubuh. Dan selama berlangsungnya siklus menstruasi akan terjadi interaksi antara hormon FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Ini adalah gambar dari proses menstruasi. Fungsi hormon-hormon selama siklus menstruasi adalah sebagai berikut. 1. Fungsi FSH merangsang pembentukan folikel de Graaff dalam ovarium, memacu pembentukan estrogen. Yang kedua, fungsi estrogen yaitu merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi LH, menghambat produksi FSH. Yang ketiga adalah fungsi dari LH, merangsang ovulasi dan perkembangan korpus luteum, merangsang ovarium untuk memproduksi progesteron. Fungsi progesteron memacu pembentukan endometrium uterus sehingga siap untuk implantasi embrio, menghambat produksi FSH oleh kelenjar hipofisis, menghambat produksi LH. Baiklah, sekian dari penyampaian tentang sistem reproduksi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.